Agama Yesus apa menurut sejarah? Pertanyaan ini sering menimbulkan kebingungan, terutama karena hari ini dunia mengenal agama Kristen yang berpusat pada pribadi Yesus. Banyak orang secara otomatis menganggap bahwa Yesus adalah seorang Kristen. Namun jika kita melihat fakta sejarah secara jujur, jawabannya justru sederhana. Yesus tidak pernah beragama Kristen karena pada masa hidupnya agama Kristen belum ada. Yesus lahir, hidup, dan mati sebagai seorang Yahudi. Ia dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang taat. Pada hari ke-8 ia disunat sesuai hukum Taurat. Sejak kecil ia dibawa ke Bait Allah. Ia belajar kitab suci Ibrani, menghadiri sinagoga, dan merayakan hari raya Yahudi seperti Paskah. Seluruh kehidupan religius Yesus berakar dalam tradisi Yudaisme. Ketika Yesus dewasa dan mulai mengajar, ia melakukannya di tengah masyarakat Yahudi, menggunakan bahasa dan simbol yang mereka pahami. Ia mengutip Taurat dan kitab para nabi. Ia berbicara tentang Abraham, Musa, dan Daud. Ia mengajarkan doa-doa yang berasal dari tradisi Yahudi. Bahkan ketika ia berkata bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, pernyataan itu menegaskan bahwa ia berdiri di dalam iman Yahudi, bukan di luar. Secara historis, tidak ada catatan bahwa Yesus pernah bermaksud mendirikan agama baru. Ia tidak menulis kitab suci. Ia tidak membangun institusi gereja. Ia tidak menyusun sistem teologi formal. Yang ia lakukan adalah menyerukan pertobatan, memberitakan kerajaan Allah, mengajarkan kasih kepada Allah dan sesama, serta mengkritik keras kemunafikan religius. Pesannya terutama ditujukan kepada bangsa Israel sebagai panggilan untuk kembali kepada inti Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan kepada Allah. Setelah Yesus wafat, para pengikutnya pun masih hidup sebagai orang Yahudi. Mereka tetap beribadah di Bait Allah dan berkumpul di sinagoga. Mereka tidak langsung membentuk agama terpisah. Mereka hanya percaya bahwa Yesus yang disalibkan telah bangkit dan adalah Mesias yang dijanjikan. Dari keyakinan inilah kemudian lahir gerakan yang makin lama makin berkembang. Istilah Kristen sendiri baru muncul kemudian, dan itu pun awalnya diberikan oleh orang luar untuk menyebut para pengikut Kristus. Seiring Injil menyebar ke dunia non-Yahudi, dan semakin banyak bangsa lain yang percaya, komunitas pengikut Yesus perlahan terpisah dari Yudaisme. Pada titik inilah kekristenan mulai terbentuk sebagai agama yang berdiri sendiri, lengkap dengan ajaran, ibadah, dan struktur organisasi. Para sejarawan modern hampir sepakat bahwa Yesus adalah seorang guru Yahudi abad pertama. Ia sering dipahami sebagai rabi keliling atau nabi Yahudi yang memberitakan kedatangan kerajaan Allah. Semua konsep utama dalam pengajaran Yesus berasal dari dunia Yudaisme, mulai dari Taurat, para nabi, Mesias, sampai gagasan tentang umat pilihan. Bahkan gelar Mesias itu sendiri adalah konsep Yahudi, bukan Kristen. Kekristenan kemudian menafsirkan gelar tersebut dalam terang kebangkitan Yesus. Urutan sejarahnya jelas. Pertama, Yesus hidup sebagai orang Yahudi. Kedua, murid-murid percaya bahwa ia bangkit dari kematian. Ketiga, ajaran tentang Yesus menyebar ke berbagai wilayah. Keempat, terbentuk komunitas-komunitas iman. Dari proses inilah kekristenan lahir. Jadi bukan Yesus yang masuk Kristen, melainkan kekristenan yang lahir dari Yesus. Memahami bahwa Yesus adalah seorang Yahudi tidak melemahkan iman Kristen. Justru sebaliknya, hal ini membantu kita memahami konteks asli pengajarannya. Kita jadi mengerti bahwa perkataan Yesus tidak muncul di ruang kosong, tetapi bertumbuh dari sejarah panjang hubungan Allah dengan Israel. Yesus tidak menolak imannya sendiri, melainkan menggenapinya dengan cara yang membawa pembaruan besar bagi dunia. Karena itu, jika pertanyaannya adalah agama Yesus menurut sejarah, jawabannya jelas. Yesus adalah seorang Yahudi. Kekristenan bukan agama yang dianut Yesus, melainkan agama yang lahir dari kesaksian tentang Yesus. Pada akhirnya, yang paling penting dari kehidupan Yesus bukanlah label agama, melainkan pesannya tentang pertobatan, kasih, pengampunan, dan hubungan yang benar dengan Allah. Itulah inti yang ia wariskan dan itulah yang terus menggema sampai hari ini.